Halo semua, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar rahasia gimana dunia pemasaran itu berubah total. Dulu yang isinya cuma tebak-tebakan, sekarang jadi ilmu pasti yang basisnya data. Siap-siap ya, kita bakal lihat gimana setiap klik yang kamu lakukan di internet itu bisa ngebentuk strategi bisnis yang gede banget. Pernah ngerasa nggak sih iklan yang muncul di medsos kamu tuh kayak bisa baca pikiran? Atau penasaran, kok bisa ya sebuah brand tahu banget produk apa yang lagi kamu butuhin? Jawabannya itu bukan intuisi atau feeling, tapi data. Nah, di sini kita akan bedah tuntas gimana cara mereka melakukannya. Oke, kita mulai dari perubahan yang paling fundamental, yaitu pergeseran dari yang namanya asumsi ke keputusan yang berdasarkan bukti. Ini dia titik awalnya. Coba deh lihat perbedaannya, drastis banget kan? Dulu kalau mau riset itu bisa butuh waktu berbulan-bulan cuma buat tahu apa sih maunya konsumen. Sekarang, setiap klik, setiap like, bahkan setiap pencarian kamu di Google itu bisa jadi wawasan saat itu juga. Sebuah brand bisa tahu produknya gagal cuma dalam hitungan jam, bukan nunggu berbulan-bulan. Itulah kekuatan kecepatan era digital. Nah terus, apa sih mesin dibalik semua kecepatan ini? Sekarang kita masuk ke jantungnya, yaitu marketing intelligence. Anggap aja ini otaknya pemasaran modern. Jadi, apa itu marketing intelligence? Gini deh, bayangin aja kamu itu seorang detektif digital. Tugas kamu adalah terus-menerus, ingat ya, terus-menerus ngumpulin informasi soal kompetitor, tren pasar, dan pastinya konsumen. Jadi, ini bukan proyek yang sekali jalan selesai, tapi proses tanpa henti biar setiap keputusan yang diambil itu selalu tajam dan relevan. Bahan bakar utama buat si detektif digital tadi adalah big data. Bayangin, ini kayak lautan informasi yang tercipta setiap detik dari semua aktivitas online kita. Tapi bukan cuma ukurannya aja yang bikin spesial, tapi ada 5 karakteristik kunci atau yang sering disebut 5V. Kelima V ini nih resep rahasianya. Volume, artinya datanya super besar. Velocity, datanya masuk dengan kecepatan kilat. Dan variety, datanya macam-macam banget bentuknya. Bisa teks, gambar, sampai video. Nah, inilah kenapa misalnya Shopee bisa menganalisis riwayat pencarian kamu, variety, memprosesnya dalam hitungan detik, velocity, dari jutaan pengguna lain, volume, dan jreng, langsung merekomendasikan produk yang rasanya pas banget buat kamu. Sekarang, coba lihat angka ini. 40%. Maksudnya apa coba? Angka ini sendirian yang nggak berarti apa-apa. Tapi, begitu kita kasih konteks. Nah, ini dia cerita di balik angka 40% tadi. Ternyata itu adalah kenaikan pencarian untuk kata kunci skincare brightening. Buat perusahaan kosmetik, ini bukan lagi tebak-tebakan. Ini bukti nyata di depan mata. Ini tuh kayak dapat lampu hijau buat segera meluncurkan produk baru. Beginilah caranya data mentah diubah jadi keputusan bisnis yang cerdas. Oke. Konsep-konsep tadi mungkin kedengarannya rumit dan mahal ya. Tapi ada kabar baik nih. Kalian sebagai mahasiswa bisa loh mulai melakukan riset kayak gini sekarang juga pakai alat-alat yang gratis dan gampang banget diakses. Kenalin Google Trends. Ini senjata rahasia pertama kamu. Dengan alat ini, kamu bisa intip orang-orang tuh lebih banyak nyari kopi susu atau es teh manis sih. Kamu bahkan bisa tahu kapan waktu terbaik buat jualan jas hujan dengan melihat tren pencariannya di tiap kota di Indonesia. Semuanya gratis. Cara pakainya gampang banget, tinggal masukin aja kata kuncinya, contoh sepatu lari, atur lokasi ke Indonesia, terus lihat hasilnya. Kamu mungkin bakal nemu ada lonjakan pencarian setiap awal tahun. Nah, disinilah analisisnya main. Jangan cuma lihat grafiknya, tapi tanya, kenapa ya? Kemungkinan besar itu karena resolusi tahun baru orang-orang. Nah, itulah wawasannya. Alat kedua adalah telinga digital kamu, namanya social listening. Ini artinya kamu nguping percakapan publik di media sosial. Coba deh iseng cari ulasan produk sampo di forum online. Kamu mungkin nemu puluhan orang ngeluh tutup botolnya susah dibuka. Nah, itu harta karun kamu. Sebuah masalah nyata yang nunggu buat dipecahkan. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Punya akses ke data dan alat-alat canggih itu keren, tapi itu baru setengah jalan. Tantangan sebenarnya adalah gimana cara kita menggunakannya dengan cerdas. Hati-hati ya, ini beberapa jebakan yang sering banget ditemui. Jangan cuma screenshot grafik Google Trends terus ditempel di lapoan dan mikir udah selesai. Itu sama aja kayak kamu nyajiin tomat mentah terus bilang ini saus spaghetti. Data mentah tanpa ada analisis dan cerita di baliknya itu nggak ada artinya sama sekali. Dan slide ini merangkum semuanya. Ingat ini baik-baik.
Data tanpa interpretasi itu ya sampah. Nilai dari riset kamu itu bukan seberapa banyak data yang kamu kumpulin, tapi seberapa dalam wawasan yang bisa kamu gali dari situ. Wah, kita udah ngebahas perjalanan panjang dari pemasaran tradisional sampai ke pemasaran berbasis data, lengkap dengan konsep dan alat-alat praktisnya. Sekarang, yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Jadi, ada 3 hal yang wajib banget kamu ingat. Pertama, era tebak-tebakan udah selesai. Sekarang eranya bukti data. Kedua, kamu gak perlu alat mahal buat mulai. Cukup Google Trends dan social listening, itu udah awal yang bagus banget. Dan yang ketiga, yang paling penting, fokus ke kenapanya di balik angka-angka itu. Jadilah seorang analis, bukan cuma pengumpul data. Jadi, sekarang giliran kamu. Alat dan pola pikirnya udah ada di tangan kamu. Coba deh pilih satu produk yang kamu suka. Bisa kopi literan, skincare lokal, apapun itu. Dan mulailah menggali. Temukan cerita di balik datanya. Siapa tahu, wawasan yang kamu temukan berikutnya bisa jadi ide bisnis besar. Selamat mencoba!